Hidup adalah perjuangan. Terkadang kesalahan kita adalah kita terlalu larut dalam memikirkan masalah-masalah kita. Kita terlalu larut dalam memikirkan problem-problem kehidupan kita di masa lalu dan di hari ini, tanpa kita mempersiapkan diri menuju hari esok yang lebih baik, mempersiapkan diri menuju hari-hari berikutnya yang lebih cerah. Sehingga kita masih mendengar berita, mendengar informasi, mendengar kabar. Banyak orang dikarenakan karena terpuruk dalam hidupnya, merasa putus asa dan kehilangan jati diri, sehingga dia memilih jalan pintas yang dianggapnya merupakan solusi dalam hidupnya, yaitu bunuh diri. Dan ketika itu terjadi kepada sosok seseorang yang menginginkan bunuh diri, maka itu adalah sebuah kegagalan dalam dirinya. Karena apa? Yang pertama, dia kurang bersyukur atas kehidupan yang Allah sudah berikan kepada dia. Yang kedua, dia tidak memikirkan akan masa depan yang hadir bersama dengan dia. Dan yang ketiga, dia terlalu fokus dengan masalah dia tanpa memikirkan bagaimana solusi mengatasi masalah kita, mengatasi masalah dia, yang membuat dia bahkan dengan masalah itu menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan dengan ujian yang dia miliki membuat dia lebih bekerja keras dan berjuang dan berkorban untuk meraih apa yang dia harapkan. Dan terkadang orang yang berputus asa itu orang yang ada beberapa kemungkinan orang yang bisa bunuh diri. Yang pertama, karena gagal dalam meraih sesuatu. Yang kedua, karena patah hati. Dan yang ketiga, karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Ya. Kenapa dia gagal meraih sesuatu dan kemungkinan dia patah hati? Kemungkinan dia satu lagi yaitu tidak punya tujuan yang jelas sehingga mengakibatkan bunuh diri. Dikarenakan dia merasa bahwa hidup ini hampa. Dia merasa bahwa tidak ada gunanya hidup bagi dirinya. Lebih baik dia memilih jalan pintas. Kenapa bisa itu terjadi? Guys, inilah yang namanya hidup. Kita selalu diuji. Makanya ada sandaran kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satunya memiliki agama. Islam mengajarkan jadikanlah sabar dan sholat sebagai solusi. Ya. Jadikanlah semua masalah dan musibah dan ujian dan cobaan itu adalah sebagai motivasimu agar kamu bangkit dari keterpurukan dan berusaha terus-menerus meraih mimpi-mimpimu yang mungkin tidak bisa engkau raih di saat kamu hidup, tapi bisa engkau raih di saat engkau setelah tiada. Yang penting berjuang terus sehingga kalaupun di dunia kamu tidak berhasil, tapi dengan keikhlasan dan semangat juang yang engkau selalu torehkan beserta dengan doa yang tulus kepada Sang Pemilik hati, Pemilik bumi, maka engkau akan menemukan satu titik dalam hidupmu, keberkahan dalam hidup. Tidak di dunia, insya Allah di akhirat. Maka keyakinan beragama yang dalam hal ini Islam adalah sebuah solusi dalam setiap problem, dalam setiap masalah yang kita miliki. Maka ketika engkau memiliki sebuah agama, maka cintailah agamamu. Yakinilah bahwa segala apa yang engkau raih itu adalah dengan dasar keikhlasan, dengan dasar ketulusan hati untuk mencintai apa yang engkau maksud, sehingga kamu akan menemukan satu titik dalam hidupmu, sebuah keberhasilan. Dan keberhasilan dan kesuksesan orang itu berbeda-beda, tergantung bagaimana cara dia memikirkan tentang apa konsep sukses dari dirinya. Ada orang menyatakan sukses sebab dia sudah meraih apa yang dia cita-citakan, contohnya menjadi PNS. Rasa dia dengan dia sudah menjadi PNS dia sudah sukses. Atau ada orang yang merasa sukses sebab dia sudah banyak membantu orang. Contohnya dia bisa berbicara di depan umum menjadi ustadz atau apapun itu, menjadi motivator, trainer. Dia merasa bahwa itulah puncak kesuksesannya. Sebab apa? Sebab dengan begitu ia bisa membahagiakan orang. Karena suksesnya dia adalah membahagiakan orang dan mengajak orang kepada kebaikan. Ada orang yang suksesnya itu karena dia adalah seorang pengusaha dengan uang yang banyak, dengan harta yang banyak, dengan rumah yang mewah, dengan mobil yang banyak.
Ia merasa bahwa itulah kesuksesan dia, karena bagi dia hidup adalah sebuah misteri. Sukses itu adalah sebuah kenyamanan. Memiliki rumah yang mewah, memiliki mobil yang banyak, memiliki tanah yang luas, itu adalah kesuksesan. It's okay, that's right, tidak masalah. Apapun yang engkau inginkan, apapun yang engkau cita-citakan, yang membuat engkau berhasil dan sukses menurut versimu, itu adalah kebahagiaanmu. Dan kita sebagai sahabat tidak lantas menjudge, karena setiap orang pasti beda permintaan keinginannya untuk meraih kesuksesan. Jadi tidak bisa kita samakan seseorang yang bercita-cita ingin menjadi pengusaha dengan orang yang bercita-cita ingin menjadi pendakwah. Seseorang yang menginginkan kebaikan, seseorang yang hanya menginginkan membuat orang lain tersenyum, dengan orang yang menginginkan memiliki uang yang banyak dengan hasil jerih payah dan usahanya. Tinggal kita yang memilih. Kamu memilih ke jalan yang mana? Jalan untuk menjadi sukses kamu adalah tergantung dari bagaimana kamu melangkah meraih apapun yang engkau inginkan. Jadi guys, tetap berjuang, jangan putus asa, jangan putus harapan, dan jangan lupa berdoa dan bermohon kepada Sang Pencipta agar engkau kelak menjadi sesuatu yang menurutmu bisa membahagiakanmu, orang lain di dunia dan akhirat. Demikian, tetap semangat dan insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih guys.